Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Apa kabar adik-adik saleh dan salehah? Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kalian kesehatan sehingga kalian masih bisa untuk belajar walaupun jarak jauh seperti ini. Oleh karena itu, mari ucapkan Alhamdulillah. Bapak berpesan tetap jaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya. Jumpa lagi dengan Pak Agus dalam pelajaran pendidikan agama Islam kelas 2. Dan kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang berwudu pada saat Zoom meeting pekan lalu. Sebelum kita belajar, mari sama-sama berdoa agar apa yang kita lakukan mendapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk ke materi, yuk kita perhatikan tujuan pembelajaran berikut. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit mengulang pembahasan kita. Berwudu merupakan syarat sahnya sholat. Artinya, jika kita sholat tanpa berwudu, maka sholat kita tidak sah. Sayang sekali, sudah capek-capek sholat, karena belum berwudu, sholatnya jadi tidak sah. Berwudu adalah bersuci menghilangkan hadas kecil dengan menggunakan air. Perlu diketahui, syarat air yang digunakan dalam berwudu adalah suci dan mensucikan. Bagaimana ciri-ciri air yang suci dan mensucikan itu? Dan apa saja contohnya? Pintar sekali. Ciri-cirinya adalah tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna. Misalnya air PDAM, air sungai, air hujan, salju, embun, air yang terkena sinar matahari, air sumur, dan air laut. Air laut kan ada rasanya. Asin, kok bisa tergolong air yang suci dan mensucikan? Kalau begitu saya berwudu pakai air teh saja ya. Enak, ada rasa manis-manisnya. Kayak saya. Mengapa air laut menjadi air yang suci dan mensucikan walaupun memiliki rasa? Rasulullah SAW bersabda yang artinya laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Jika bangkainya yang ada di dalam laut saja halal, maka air laut itu bisa kita gunakan untuk bersuci, kecuali airnya sudah berubah karena limbah. Sedangkan air teh hanya air yang suci saja, tapi tidak bisa untuk mensucikan karena mengandung 3 unsur yang sudah disebutkan tadi. Nah, baiklah adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti selama ini kalian sudah ada yang bisa berwudu. Namun ada juga yang masih bingung bagaimana cara berwudu yang baik dan benar. Untuk itu, sebelum kita praktik, Pak Agus ingin mengajak kalian bernyanyi, yaitu lagu wudu. Ikutin sama-sama ya. Baca bismillah sambil cuci tangan, kumur-kumur basuh hidung basuh muka, tangan sampai ke siku, kepala dan telinga, terakhir basuh kaki lalu doa. Baca bismillah sambil cuci tangan, kumur-kumur basuh hidung basuh muka, tangan sampai ke siku, kepala dan telinga, terakhir basuh kaki lalu doa. Iya, terima kasih. Maunya Pak Agus ngamen ya. Baiklah adik-adik yang soleh dan solehah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita perhatikan tata cara wudu yang baik dan benar. Jangan sampai terbolak-balik lagi ya. Bukalah keran air tidak terlalu besar dan sesuai kebutuhan, karena jika berlebihan bisa mubazir. Sedangkan orang-orang yang berlebihan adalah saudara setan. Langkah pertama, membersihkan kedua telapak tangan dengan membersihkan sela-sela jari dari kotoran dan najis sebanyak 3 kali, diawali dari yang sebelah kanan sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kedua, tampung air secukupnya dalam 2 telapak tangan dan mulailah berkumur-kumur sebanyak 3 kali.
guna membersihkan kotoran atau sisa-sisa makanan yang ada di mulut. Langkah ketiga, menampung air secukupnya dengan 2 telapak tangan lalu membersihkan hidung baik di luar maupun di dalam sebanyak 3 kali. Untuk bagian dalam, air wudhunya dihirup sedikit, lalu memasukkan jari ke dalamnya, kemudian airnya dikeluarkan. Kegiatan ini disebut istinsyak dan istinthar, sedangkan bagian luar dibasuh dengan jari dan air yang sudah diambil. Langkah selanjutnya adalah membasuh muka sebanyak 3 kali sambil membaca niat berwudu di dalam hati. Adapun yang disebut wajah, dimulai dari batas pertemuan kulit wajah dengan rambut hingga dagu. Jika kalian memiliki janggut seperti Pak Agus, maka janggutnya juga harus dibersihkan. Sedangkan niat berwudu adalah sebagai berikut. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Artinya, sengaja aku berniat wudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Langkah selanjutnya membasuh kedua tangan sampai ke siku sebanyak 3 kali dimulai dari bagian sebelah kanan. Jika air tidak sampai ke siku, maka wudunya tidak sah. Langkah selanjutnya adalah mengusap sebagian rambut atau kepala sebanyak 3 kali. Dilanjutkan dengan membasuh kedua telinga bagian dalam maupun luar dimulai dari sebelah kanan. Selanjutnya adalah membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki sebanyak 3 kali. Jika air tidak sampai mata kaki, maka wudunya tidak sah juga. Dan yang terakhir adalah membaca doa setelah berwudu, yaitu Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Yang artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku ini termasuk hamba-hambamu yang ahli bertaubat dan ahli kesucian. Dan jadikanlah aku termasuk hamba-hambamu yang saleh. Nah, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana? Sudah paham tata cara wudhu yang baik dan benar? Kalau lupa, kalian bisa mengingatnya dengan lagu yang sudah Pak Agus ajarkan tadi. Bapak yakin kalian bisa mempraktekkan dan membiasakannya di rumah, baik sebelum melakukan sholat, sebelum menyentuh Al-Quran, sebelum tidur, maupun dalam keadaan tertentu, misalnya mau belajar atau mau bepergian. Sangat baik untuk diri kita dalam keadaan suci selalu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang suci dan mensucikan diri. Ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Jangan lupa persiapkan ulangan sebaik-baiknya, insya Allah hasilnya memuaskan. Amin. Nakhtatim bilhamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in ma'an najah fi ta'allumikum hayatikum. Astaghfirukum thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca bismillah sambil cuci tangan, kumur-kumur basuh hidung basuh muka, tangan sampai ke siku, kepala dan telinga, terakhir basuh kaki lalu doa. Baca bismillah sambil cuci tangan, kumur-kumur basuh hidung basuh muka, tangan sampai ke siku, kepala dan telinga, terakhir basuh kaki lalu doa.